Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'dah. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu, dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, musim pilkada. Karena kita orang Jawa Timur, aku mau membahas soal pilkada Jawa Timur, ya. Dimana sebagaimana yang kita ketahui, Pilkada Jawa Timur ini ada 3 kandidat, yaitu incumbent Ibu Khofifah, ya. Kemudian ada Ibu Risma dan ada Ibu Lulu. Semuanya ini wanita, semuanya wanita. Cuman ada di Jawa Timur yang maju wanita semua, seakan-akan nggak ada kaum laki-laki ya, nggak ada kaum pria, nggak ada ya. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Cuman yang jadi masalah saya, Ibu Khofifah ini kan sebagaimana yang kita tahu, beliau itu adalah termasuk salah satu serkandinya NU ya. Dan yang saya heran di saat kiai-kiai NU termasuk Mbah Yai Marzuki Mustamar, ada Mbah Yai Sukron Makmun, ada Gus Abbas Buntet, kemudian ada Mbah Yai Khalwani, kemudian ada juga Kiai Imaduddin Usman yang sekarang lagi menjadi perbincangan hangat soal polemik nasab karena kajian ilmiah Kiai Imaduddin. Di saat kiai-kiai NU dan masih banyak lagi kiai NU yang lainnya, di saat beliau-beliau para kiai NU ini memberikan kecerdasan atau pencerahan terhadap warga Nahdliyin khususnya dan umat dan anak bangsa pada umumnya soal klan Pahlawi yang merasa dan mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, menggunakan klaim dzurriyyah Rasulullah hanya untuk kepentingan kelompoknya saja, untuk menindas, kemudian memalsukan sejarah dan lain sebagainya. Ada perannya masing-masing, dan itu seperti video-video saya yang dulu sudah yang saya up kemarin tuh ya. Di saat Kiai NU memberantas itu semua, kok Bu Khofifah malah ngundang Habib Syekh untuk sholawatan di acara Muslimat NU ya. Dan ini ironis sekali loh, ini sangat lucu banget gitu loh ya, aneh gitu kan. Padahal Bu Khofifah ini juga di jajaran Muslimat NU itu termasuk tokoh loh, ketua Muslimat NU loh. Tapi kenapa sih ya Bu Khofifah kok bisa-bisanya gitu loh ya, kok bisa-bisanya mengundang Habib Syekh. Kita tahulah warga Jawa Timur itu hampir mayoritas itu, hampir semuanya, dalam artian mayoritas itu adalah Nahdliyin, kulturnya, budayanya emang Nahdliyin, Nahdlatul Ulama. Dan sebagaimana kita ketahui, Nahdlatul Ulama adalah orang-orang yang suka mengadakan acara Maulid Nabi, sholawatan dan lain sebagainya ya. Kita tahu emang, tapi kenapa kok harus Habib Syekh yang diundang? Apa Bu Khofifah ini tidak mengikuti perkembangan berita bahwasanya kiai-kiai NU kita sedang getol-getolnya loh ini, dalam artian tuh memberikan pencerdasan kepada anak bangsa karena penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan oleh klan Pahlawi, para mukhibin gitu. Apa Bu Khofifah nggak mengerti itu gitu kan? Atau Bu Khofifah mengerti tapi Bu Khofifah nggak peduli, yang penting bisa nyenengkan umat. Nah ini kalau memang kayak gitu blunder Bu Khofifah, blunder sampean. Beneran blunder ini. Kenapa saya bilang blunder? Di saat kita ya, umat Nahdliyin, warga Nahdliyin maksudnya, itu sedang benar-benar ingin apa ya istilahnya, ingin mengetahui sampai sejelas mana nantinya. Bahkan banyak yang berharap pemerintah ikut campur dalam polemik nasab ini untuk menentukan benar dan tidaknya, untuk keabsahan benar dan tidaknya para habaib ini adalah dzurriyyah Rasulullah. Karena sebagaimana yang kita ketahui dalam tesis Kiai Imad, mereka itu nggak tersambung, nasabnya batal ya, nasabnya batal, nggak tersambung sampai ke Rasulullah. Dan sampai saat ini sudah setahun mereka belum ada yang mampu membantah tesis atau kajian ilmiahnya Kiai Imaduddin. Belum ada yang mampu sampai saat ini. Dan untuk tes DNA mereka juga nggak berani.
Ada yang sudah tes DNA dan haplogrupnya tidak nyampe kepada Rasulullah gitu loh ya. Jadi ketika orang-orang tokoh-tokoh NU itu memberikan pencerahan kepada anak bangsa, kenapa Bu Khofifah malah seakan-akan masa bodoh ya. Mungkin inilah yang dikatakan alam sedang bekerja ya. Alam bekerja dengan sendirinya, mungkin inilah. Jadi ya kalian tahulah maksud saya gimana kan. Kalian tahulah. Saya pengen punya pemimpin yang punya karakter kuat gitu ya. Yang tidak mudah diintervensi. Pengen punya pemimpin yang tidak mudah untuk disetir sana sini. Pengen punya pemimpin yang benar-benar berani nabrak. Gitu loh. Apa yang tidak benar tabrak. Kita itu sudah nek dengan pemerintahan pusat yang sampai saat ini belum ada tindakan soal polemik nasab ini yang berkepanjangan. Gak ada pun dari pemerintah pusat turun tangan untuk memfasilitasi, memediasi atau gimana, gak ada. Ini malah Bu Khofifah pengen nyalon gubernur lagi, malah ngundang Habib Syekh. Ini bisa menjadi blunder banget ini ya. Sementara Bu Khofifah juga tahu kan warga Jawa Timur itu mayoritas orang-orang Nahdien, orang-orang NU yang saat ini sedang berjibaku untuk melawan para habaib yang menggunakan kedok agama, menggunakan kedok dzurriyyah Rasulullah untuk memperbudak para santri-santri pribumi. Terbukti kayak FPI. FPI kemarin juga menolak Mbah Yai Marzuki Mustamar. FPI itu siapa? FPI itu juga organisasi yang didirikan oleh para habib, tapi di situ isinya orang-orang pribumi semua. Jadi maksudnya ketika ada bentrok, biar orang pribumi lawan pribumi gitu loh. Ya ini Bu Khofifah masa nggak tahu sampai sejauh itu gitu loh. Masa nggak mengikuti perkembangan berita, kan nggak mungkin sebenarnya. Kan pasti tahu desas-desusnya. Nah, itu ya makanya saya bilang kecuali Bu Khofifah ini nggak tahu ya. Mungkin masih maklum lah gitu kan. Tapi saya nggak mungkin lah Bu Khofifah ini nggak tahu. Dan Bu Khofifah ketika sudah tahu desas-desus ini dan nekat mengundang Habib Syekh, ya berarti ya akan blunder. Sebagaimana yang kita ketahui, para Habib-Habib itu memang sengaja mengkaburkan sejarah. Kayak Habib Syekh mengkaburkan ini ya, kayak Subhanul Watun kemarin juga diklaim lagu ciptaan beliau gitu kan. Terus akhirnya disomasi sama pihak dari keluarga besar Mbah Wahab, terus akhirnya klarifikasi dan itu sebuah kesalahan. Tidak mungkin itu dilakukan seorang Habib Syekh. Itu kalau nggak disomasi mungkin nggak akan ada klarifikasi dari permintaan maaf dan penjelasan sepanjang itu, nggak mungkin kayaknya. Yang kedua, Habib Syekh mengatakan bahwa Habib Rizik itu adalah gurunya NU. Ini dari mana gitu loh? Sebagaimana yang kita ketahui, Habib Rizik Syihab itu adalah orang yang selalu menentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama kok. Dikatakan itu gurunya NU, dari mana? Ini kan pengkaburan. Usaha mengaburkan sejarah. Kalau kita nggak melawan dari sekarang, ya nanti sampai anak cucu kita itu menganggap ketika mendengar lagunya Habib Syekh, loh ternyata Habib Rizik itu gurunya NU gitu nanti gitu loh. Makanya harus dilawan itu. Ada yang mau kebagian mengkaburkan memalsu-malsu sejarah berdirinya Jatman, berdirinya NU, memalsukan makam-makam hanya untuk tujuan apa? Tujuan ini loh, cuan itu loh. Diperbudak pribumi ini karena apa? Mereka tahu orang-orang Nahdien adalah orang-orang yang gemar untuk ziarah kubur, tabarukan kepada para wali. Akhirnya diciptakanlah makam-makam palsu. Dari situ dikasih kota amal gitu. Nah, kota amal yang ambil siapa? Yang meraup untungnya juga mereka gitu, para habaib itu. Nah, ada lagi yang kayak Rizik Syihab kan memusuhi Gus Dur juga, memusuhi NU juga. Siapapun ketua NU-nya dimusuhin selalu. Gus Yakut dulu waktu jadi komandan Banser dan Ansor sampai sekarang yang masih ya Gus Yakut, itu juga dimusuhi gitu kan. Terus kemudian Mbah Yai Said Agil Sirot juga dimusuhi gitu loh. Terus Mbah Yai Ma'ruf Amin juga dikatain anjing-anjing sama para habaib itu ya kan. Nah masa Bu Khofifah itu diam saja? Janganlah gitu Bu. Kalau tapi ya nggak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa alam sedang bekerja, menunjukkan kepada kita semuanya bahwa Ibu Khofifah memang semacam itu gitu loh. Yang penting menang, golek ini, saya nggak pengen yang kayak gitu. Semoga ini dapat mencerdaskan pemikiran kita ke depannya untuk menentukan pilihan kita. Negara ini negara demokrasi, tapi nggak ada salahnya kita untuk
realistis dalam berpikir, memakai logika kita, dan kita juga pastinya juga inginkan punya pemimpin yang punya karakter kuat, yang punya jiwa pemimpin yang kuat gitu loh. Ya emang semuanya itu nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Untuk itu mari kita lakukan setidaknya ya minta petunjuk untuk istikharah, siapa kira-kira yang pantas untuk kita pilih. Jangan cari cuannya aja, jangan mau hanya untuk dikasih ini itu, kemudian kalian pilih dengan tanpa adanya istikharah, janganlah. Ya sebisa mungkin kalian yang mampu untuk beristikharah, cari petunjuk. Siapa kira-kira gubernur yang pantas memimpin Jawa Timur ke depannya. Oke, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.